Bunda Rela itu juga duyung. Kenapa ibu nekat berfoto berdua dengan manusia? Berani-beraninya ibu mengungkapkan rahasia dengan sembarang orang. Sudahlah, kalian nggak perlu tahu. Kalian nggak akan paham. Saya tahu maksud kalian kesini mau ngapain. Kalian mau kekuatan itu kembali. Kalian harus gunakan cara yang halus. Biarkan dia sendiri yang kembalikan kekuatannya. Kalian mengerti? Kok gue jadi tertarik gini ya sama dia? Duh, kok jadi murahan gini sih? Tapi mau gimana lagi? Aku akan ini semua demi bangsaku, bangsa duyung. Pak! Kok ada asap tapi nggak ada apinya ya? Kok gue malah halusinasi gini sih? Astaga. Wah. Kaki gue jadi kayak gini lagi? Hah? Berarti gue bukan halusinasi dong. Berarti ini emang beneran. Bagus. Kalian udah siap? Siap, Bu. Kalau gitu kita bisa berangkat sekarang. Ingat ya, kalian harus mendekati Vino, tapi jangan sampai bikin keributan. Tenang aja, Bu. Pasti kami akan menggoda dia dengan cara yang paling cantik. Sentil. Aduh. Hujan. Anak-anak, kalian nggak boleh kemana-mana ya. Kalau sampai kalian kena basah, kalian bisa berubah jadi duyung lagi. Terus gimana dong, Bu? Kalian tunggu saja di rumah. Kalau bosan, kalian bisa main ke laut. Yang penting jangan sampai keluar rumah. Siap, oke, Bu. Yaudah kalau gitu ibu berangkat dulu ya. Hati-hati di rumah. Yuk kita renang. Setuju. Ayo, tunggu apa lagi? Udah, sekarang aku ya. Yaudah, kamu duluan aja. Kita pasti nyusul kok. Oh, yaudah, aku duluan ya. Cincinnya ditinggal. Jarang-jarang loh kita bisa main sama cincinnya. Iya. Asal kamu jangan bilang Maira ya. Iya. Bakal ada mantra-mantra leluhur yang gak bakal kepikiran deh. Dengar ya. Plek berusia. Ini mantra salah deh. Coba, aku tahu mantra yang benar.
cuaca kayak gini. Ntar kalau terlalu kering, kita jadi ikan asin lagi. Ih, amit-amit. Sini, aku coba lagi. Huha, huha. Huha, huha, hiya. Ada, ayo cepet, kita harus keluar dari sini. Kita harus beresin barang-barang kita. Mau bisa nggak? Bisa. Ayo. Alda, lihat deh. Kok di luar masih hujan air ya? Berarti salju itu hanya ada di ruangan rahasia Bu Renata. Oh iya. Mudah-mudahan bisa berhenti sendiri ya. Aku takut nih kalau Bu Renata tahu, pasti dia marah. Kok gatel-gatel? Kamu juga ya? Iya nih. Kok gatel banget ya? Aku juga loh. Kenapa sih? Itu bunyi apa? Kayaknya dari luar deh. Lihat yuk. Hah? Itu kan temennya Vino. Mana? Yang waktu di cafe itu. Oh iya. Ganteng juga ya? Ganteng. Kita lagi situasi kayak gini masih sempet bilang orang ganteng. Iya sih. Aku juga gak mau dia ngeliat aku lagi keadaan kayak gini. Gimana dong? Kasian tau, di luar kan lagi hujan. Kasian? Pokoknya aku gak mau kamu buka pintu itu. Kita gak boleh jatuh cinta sama manusia. Oh, tapi kan di luar dingin. Nanti kalau dia sakit gimana? Kan repot. Permisi Mbak, Ibu Renatanya ada? Gue Ega, murid sekolahnya. Ya, Bu Renatanya sih lagi nggak ada. Tapi kayaknya dia di sekolah deh. Aduh, gimana ya Mbak ya? Gue sebenarnya cuma pengen nganterin tugas doang, karena deadline-nya hari ini. Tadi gue nggak masuk sekolah karena rumah gue kebanjiran. Kalau memang Ibu Renatanya nggak ada, gue boleh nggak buat numpang berteduh di sini? Di teras aja ya. Ya, jangan di luar dong, dingin. Di dalamnya ya, please. Ya udah deh. Maaf, mau nanya, memang lu siapanya Ibu Renata? Aku keponakannya. Keponakannya. Namanya? Alda. Sorry. Tangan lo kenapa? Lu sakit ya? Atau alergi? Nanya aja kali, gak usah pegang-pegang. Kenalin, ini Hera. Kalian berdua sakit ya? Kenapa nggak telepon Ibu Renata buat dibawa ke dokter aja? Tapi kita nggak punya nomor teleponnya. Oh, atau nggak gini aja. Biar gue teleponin dokter langganan pribadi keluarga gue aja. Barangkali dia bisa datang. Oke? Aduh,
Kok mau berangkat sekolah hujan kayak begini sih? Oh iya, kata legenda, kalau Putri Duyung suka muncul hujan kayak begini. Mungkin gak sih? Aku lihat ah. Hera dan Alda kemana sih? Aku pikir mereka di belakang aku. Tumben deh, akhirnya kerjain gini. Putri Duyung! Ternyata kamu beneran ada ya? Gawat, ada manusia yang melihat aku. Ya, kok hilang? Baru sebentar. Tapi nggak apa-apa, kan aku udah bisa ngeliat Putri Duyung. Dan pasti Putri Duyung bakal muncul lagi. Aku cari Kak Vino ah, biar bisa ikut lihat Putri Duyung. Kok pembukaan kolam bisa jadi es sih? Terus Hera dan Alda kemana ya? Ada yang nggak bener nih. Om. Masuk Om. Dingin banget udaranya. Iya, ini aneh sekali ya. Tadi hujan biasa, udara jadi dingin sekali. Oh iya, teman kamu yang sakit mana? Oh, ada di dalam Om. Masuk dulu Om. Jadi, nah, ini mereka Om. Oh. Oke, saya periksa dulu ya. Coba lihat tangannya. Kok merah begini ya? Gatal ya? Badannya panas ya? Oh, sorry, lihat tangannya. Ini sama juga ya, merah. Pasti gatal ya? Coba tolong dibuka mulutnya. Bertahu ya? Bapak, saya nggak lapar. Sakit-sakit masih sempet ngelucu juga ya. Saya cuma mau mengukur temperatur badan kamu karena sepertinya agak tinggi. Tolong dibuka mulutnya. Coba. Nggak apa-apa. Ini termometer. It's okay, nggak apa-apa. Ah, jangan digigit ya. Oke, iya. Kamu juga. Ya, nih, satu lagi. Coba dibuka mulutnya. Nggak apa-apa. Cuma sebentar aja. Iya, ini perlu biar ketahuan. Anjingnya mana? Masa dia ada di sini? Ini pasti ulahnya Hera sama Alda. Udah. Jangan kaget. Ya, lepas. Oke. Oh, wah, demam nih. Oh, bunyi juga. Ini sih. Jangan digigit, lepas sih. Nanti rusak. Iya. Ya. Makasih. Kalian demam loh. Sebelum ini kalian sempat makan apa-apa enggak?
Makan seafood, udang, kepiting, makanan laut? Enggak ya? Soalnya gini, saya menduga ini kalian kena alergi. Karena dilihat dari suhu badan kalian yang tinggi dan juga gatal-gatal yang kalian rasakan di tangan. Jadi saya juga bingung, kalian ini kena apa ya? Enggak, kamu sakit ginian juga? Oh, enggak Om, enggak. Saya mah sehat walafiat. Saya akan coba hubungi Ibu Renata. Halo, Bu Renata. Ini dengan Dokter Irawan, papanya Vino. Iya. Saya mau mengantar kedua keponakan ibu ini yang namanya siapa? Hera sama Aldo. Iya, ponakan ibu yang namanya Hera dan Alda. Saya ingin bawa mereka ke klinik saya. Kenapa nggak di rumah saya aja? Nah, itu anehnya, Bu. Saya tidak mengerti penyakitnya. Oleh karena itu saya mau tes mereka darahnya. Oh, nggak bisa Pak, nggak bisa. Saya nggak bisa mengizinkan mereka untuk dibawa dokter gitu aja. Gini deh Pak, boleh saya bicara dengan Maira? Maira, Bu. Oke, sebentar. Ada yang namanya Maira. Oke, silakan. Ya, sorry. Itu handphonenya kebalik. Ya. Bu, tadi sepertinya Hera dan Alda mainin cincin saya. Sampai-sampai turun salju, terus air kolam berubah jadi es. Dan sekarang kami demam, Bu. Dan kulit kami gatal-gatal. Kalian kena es. Terang aja kalian itu jadi gatal-gatal. Kalian itu duyung tropis. Kalian nggak bisa kena udara dingin atau salju. Maira, mendingan kamu sekarang ke goa, ambil serbuk kuda laut kering. Mudah-mudahan kulit kalian bisa kembali lagi. Oh iya, satu lagi jangan lupa. Kalian pakai pelindung jas hujan dan juga sepatu boots supaya kalian nggak kena basah. Oke, siap Bu, makasih. Kalau nanti ditanya, bilang itu ramuan herbal keluarga. Paham. Apa kata Bu Renata? Katanya dia punya obat herbal, jadi mau ambil untuk obatin teman-teman aku. Obat herbal? Harus hati-hati loh dengan obat-obatan herbal seperti itu zaman sekarang. Ayo Kak, tadi Lala lihat di situ Kak. Ayo. Ini tuh lagi hujan. Besok aja ya. Putri Duyungnya pasti lagi istirahat hujan-hujan kayak gini. Besok aja ya kita lihatnya, oke? Gak mau, Lala gak mau Kak. Justru menurut dongeng, Putri Duyung itu muncul kalau misalnya hujan kayak begini. Tadi Lala itu lihat Putri Duyung di situ tuh. Dia tuh lagi kayak berenang-berenang gitu Kak. Besok aja ya Lala ya. Nanti kalau kita hujan-hujanan gini ntar sakit loh kita. Ayo Kak, tolongin aku Kak. Makanya ulang ke dalam situ. Habis itu temui Putri Duyung, bawa ke sini Kak. Mungkin dia mau nyuruh. Ntar Rena lagi ngomong besar lagi. Kakak nggak sayang
nggak bisa terima. Terus gimana nih? Ayo, ayo Kak. Iya. Kak Vino bantu ya, Kak Vino bantu. Tapi Lala janji, Lala tunggunya di sebelah sana aja, biar nggak kena hujan, ya? Iya Kak. Gimana Kak? Ketemu nggak Putri Duyungnya? Maaf ya Lala, Putri Duyungnya nggak ada. Mungkin Putri Duyungnya lagi liburan ke pulau lain kali ya. Aneh, bener-bener aneh. Tadi tempat itu rasanya dingin banget. Gua rasanya udah nggak sebuah. Tadi aneh banget ya, masa gue nyebur ke laut? Itu laut rasanya dingin banget kayak di es. Bener-bener parah dinginnya, sumpah. Itu kan hujan gede kali, Vin. Jadi suhunya ngedrop banget, ya nggak? Ngarang lo. Vin, Tangan lo kenapa? aku gatel. Kok panas banget sih? Badan lo pas banget, Vin. Lu, langsung bro. Vino, kamu kenapa? Astaga. Ini kenapa, Merem? Astaga, Mama harus telepon papa kamu. Papa cepat pulang ya, tangannya itu merah-merah hijau gitu dan panasnya tinggi sekali, Pak. Iya, Mama tenang aja. Papa pulang sekarang ya. Iya. Kalian udah sembuh? Hampir. Ya sudah, saya pulang dulu ya. Anak saya sakit. Hati-hati Om. Ya udah, sehubungan hujannya udah mau reda, gue juga pamit ya. Yaudah, kalau gitu hati-hati ya. Vino sakit apa ya? Ma? Vino. Kok bisa sama sih? Sama dengan siapa, Pak? Dengan pasien papa barusan, Ma. Ponakannya Bu Renata, kepala sekolah Vino. Terus gimana dong, Pak? Mama tenang dulu. Papa sekarang akan pergi ke rumahnya Bu Renata. Karena ternyata Bu Renata punya obat untuk penyakit seperti ini. Papa yakin? Yaudah, Mama jagain Vino ya. Iya, Pak. Mama tenang aja. Iya, Pak. Pak buru, Pak. Kalian sekarang sudah sembuh ya? Kalau boleh saya tahu, kira-kira obat herbal kalian itu terbuat dari apa ya? Kalau ramuannya saya kurang tahu. Yang pasti ini obat herbal keluarga. Boleh saya minta obatnya untuk mengobati anak saya, Vino. Dia mengalami gatal-gatal yang sama seperti kalian. Kalian mau kan bantu dia dengan memberikan obat itu?
Boleh Pak, tapi kita sekalian ikut ya. Oh iya. Kenapa kita mesti ikut? Merah, ini tuh kesempatan kita. Vino lagi dalam keadaan lemah. Di situ kita gampang ambil kekuatannya dia. Kalian kok dalam mobil masih pakai jas hujan? Iya Pak, nanti kalau misalnya ini bocor, kan kita basah. Tuh lihat duluan Mas Hujan. Tuh Pak, tuh. Mas Hujan Pak. Kalian ini mau ngelucu atau mau apa sih? Kok ngomongnya kayak gitu? Aneh banget remaja-remaja ini. Ayo silakan. Pak, Vino Pak. Iya, Pak. Kenapa mereka bisa ada di sini? Kenapa? Kok di sini kan lagi lemah? Kalau misalnya aku serang, pasti dia kalah. Ada papahnya Vino. Nggak mungkin kita serang dia di sini. Lagi pula, kamu lupa kata Bu Renata. Percuma kalau kita ambil kekuatan itu dengan paksa. Keadaan Vino ini persis sekali dengan penyakit kalian. Cuma bedanya, keadaannya lebih parah. Boleh, saya minta obat-obatnya sekarang. Bisa, Om. Jangan. Kenapa? Tapi Om, itu obat apa Om? Herbal kan bisa bahaya kalau salah penggunaannya Om. Saya mau tanya sama kamu. Yang dokter di sini siapa? Kamu atau saya? Maafin gue, Rafi. Gue udah berusaha nurutin lo.
Gimana, Om? Vino sayang. Vino, bagaimana perasaan kamu? Udah mendingan kok, Pak. Vino, kamu udah sembuh, Nak? Udah, Ma. Vino, kamu harus berterima kasih sama teman-teman kamu ini. Karena mereka yang udah nyembuhin kamu, Nak. Karena Vino udah sembuh, kita pamit dulu ya. Maira, Alda, dan Hera. Terima kasih. Kalian telah menyelamatkan anak saya. Tunggu. Makasih ya. Berkat bantuan dari kalian, gue bisa sembuh. Mungkin kalau nggak ada kalian, gue gak tahu nasib gue akan kayak gimana. Sekali lagi, kasih. Sama-sama.
Hera, kamu kenapa sih? Apa selesai nyedot kekuatannya Vino waktu kamu ngolesin kulitnya dia? Aku nggak bisa ngelakuin itu, Hera. Gimana kalau reaksi nanti di luar dugaan kita? Mereka bisa curiga. Lagi kalian lupa ya apa kata Bu Renata? Kita harus ambil kekuatannya Vino itu dengan dia sukarela, bukan dengan paksa. Ya, tapi kalau kita nggak coba, kita nggak mungkin akan tahu, Mayra. Bener, kita tuh harus ambil resiko. Kalian nggak bisa bijak sedikit ya? Kita bisa ambil resiko. Tapi kalau Bu Renata, mereka taunya itu kita keponakannya dia. Lagian aku nggak suka ya kamu ambil cincin aku. Balikin. Lah, kan kamu yang taruh di situ. Kita nggak ada ngambil. Yaudah nih. Tuh, Udah ambil dong, tuh. udah. Kalian jangan berantem. Mendingan kita pulang. Gimana? Yuk. Cincin aku. Ini tandanya aku harus balik ke Cassandra. Yaudah, kita temenin kamu. Ya? Nggak usah. Kalian balik aja ke rumah Bu Renata. Awasin si Vino. Ya udah, aku duluan ya. Nih, pakai krim ini supaya kaki kalian nggak pegal-pegal lagi. Gitu ya, Bu. Tapi kenapa sih kalau manusia jalan pakai kaki? Aneh banget. Ya memang kalau manusia jalan pakai kaki. Terus kamu maunya pakai apa? Ya, pakai tangan kan bisa. Nih, Bu, aku contohin. Lihat nih. Keren kan? Lihat nih ya, aku berjalan. Asik tahu. Kenapa sih nggak jalan pakai tangan aja? Aku tahu. Alda, kamu udah aja deh. Hera! Kenapa sih kamu ngagetin aku? Duh, sakit tahu. Ya ampun. Sakit tahu. Lagian, tahu apaan sih? Aku tahu gimana caranya supaya Vino mau mengembalikan kekuatannya dengan cara sukarela. Kita harus jadi temennya dia. Hai, Ega. Hai, lu kesini juga? Gimana? Udah sembuh belum? Udah. Ih, si Raja tega datang nih. Ih. Hai. Namanya siapa? Alda. Bapak siapa? Bapak, masih ganteng, masih muda kayak gini kok dipanggil bapak. Bisa dipanggil mas, bisa dipanggil abang Randy. Abang Randy. Abang Randy siapanya Ega? Saya kakak. Oh, kakaknya. Bang, katanya abang mau ngasih lihat itu, cobain boot yang baru bang ya. Mendingan sekarang kita kesana yuk, nyobain boot yang baru bang. Tar dulu. Lo tadi katanya pengen ngobrol sama dia, Iya. kamu abang aja. Nggak usah bang, bang hargain saya bang. Bang mendingan abang nyobain boot yang baru ya sekarang yuk. Yuk sekarang. Ayo. Dianya pergi. Emang enak ditinggal. Nih, lihat ya, cara deketin cowok. Tunggu. Ih, kamu mau ngedeketin Vino? Mendingan jangan deh, mendingan aku aja. Kamu kan orangnya nyebelin, dia tuh nggak mungkin suka sama kamu. Aku aja ya, oke? Apa kamu bilang? Kamu jangan ngerendahin aku ya. Hai. Lagi makan kepiting ya? Udah tahu nanya lagi. Aku juga suka kepiting. Kalian tahu nggak? Kepiting itu bertelur loh. Ya iya nggak bertelur. Kalau beranak ya sapi. Bin, lihat tuh. Dia lucu ya. Lu ikutan ketawa emang ngerti maksudnya apa? Hah? Enggak. Ya udah. Selamat makan ya. Mana?
Ngomong aja sih. Ngapain sih? Ngapain sih? Gimana dong? Wah, iya sih. Oh yuk. Duluan deh, ntar mau nyusul. Udah kita tunggu aja sampai dia pergi. Oke. Udah, gue duluan ya. Tuh, dia pergi. Ayo. Hai. Kamu sendirian aja? Boleh gabung nggak? Ini udah datang. Kita cabut aja ya. Merahnya lagi nggak ada. Tapi kita juga udah mau pergi sih. Yaudah, kalau gitu, dah. Dah. Gimana sih? Kok bisa tiba-tiba kayak gitu? Kalau cewek itu selalu deket Vino, kapan kita deketin Vinonya? Wah, ya juga sih. Tapi kalau dipikir-pikir, dia udah manggil-manggil nama si Myra 2 kali loh. Apa jangan-jangan satu-satunya cara biar kita bisa ngedeketin Vino itu lewat Myra? Tapi Myra kan lagi nggak ada. Dan bahkan kita nggak tahu Myra balik kapan. Terus kapan kita mulainya? Tahu nih dari tatapan kamu, pokoknya kita nggak ada lagi hubungan sama si Onde Mande. Namanya Buyung, bukan Onde Mande. Lagian, kita tuh harus coba segala cara tahu Hera. Dia tuh cuma manusia darat satu-satunya yang bisa bantu kita. Coba deh, kamu panggil. Buyung, Buyung, hai. Ondi mandi, bucua di cinta, ulam pun tibo. Adi erana ranca, ambo katibo. Adi era. Oh ya Allah. Yung, kamu cepet amat larinya. Aduh Buyung, kamu tuh keren banget sih. Larinya cepet gitu, saking cepetnya sampai jatuh segala. Ya, itu maksaan teknis. Ambo kok emang keren. Oke, Apa tuh Mang Jambo? Buyung, kamu mau bantuin kita nggak? Apa tuh? Kamu kenal nggak sama Vino? Pino? Ya tentu mau kenal. Ada apa tuh? Jadi gini Buyung, kamu inget teman kita kan, Myra? Jadi dia tuh naksir sama Vino. Oh iya. Kok pakai sebut-sebut Myra sih? Udah, kalau dia tahu kan dia bisa marah. Udah, lagian Myra juga nggak di sini. Dia kan maksudnya baik ya, nggak apa ya. Jadi gini Buyung, kamu tahu Vivi kan, pacarnya Vino? Kamu coba ya, deketin si Vivi. Ya, biar dia nggak terlalu deket sama Vino, abisnya dia nempel terus. Iya. Bisa. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam ini Adia Hera mau ngedate bersama Ambo. Apaan tuh? Ngedate? Onde mande. Masa ngedate kalian nggak tahu? Itu loh,
kau. Kamu jangan macem-macem ya, aku tuh bukan cewek murahan tau nggak? Aduh ya ampun, Mak. Aduh ya ampun, ditinju loh. Adi Era. Bukan itu maksudnya. Ngedate Iko kok kayak jalan bersama, makan bersama. Gitu aja, nggak ada yang lain. Kamu harus minta maaf sama dia. Wah. Buyung, aku minta maaf ya. Sakit ya perutnya habis dipukul. Nggak sakit dong, nggak jadi sakit dong. Asalkan Adi Era sudi ngedate sama Ambo. Mau kan? Oh iya. Tapi Ambo japui Adi Era di mana? Jemput. Iyo. Rumah Adi Era di mana? Di rumah Bu Renata. Rumah Bu Renata. Ada apa sih, Gak? Lo tau gak, Dit? Tadi sinyal di dalam, itu tuh bener-bener nangkep ada ikan siluman. Gue mau nanya sesuatu sama kalian. Gue pengen tanya, kenapa sih kalian itu punya kekuatan seperti gue? Iya Bu, masa kita harus jawab jujur kalau kita sebenarnya duyung? Ya janganlah. Begini aja. Gimana kalau kalian bilang ke Vino, kalian semua itu kena kutukan gara-gara main di pulau terlarang itu?